Ini turn up your volume. Kemudian sebentar ini mana buat zoomnya? Zoomnya mana nih? Atau view-nya diperbesar nih. View-nya saya lupa nyimpen PPT-nya di mana. Di sini aja ya. Ah, slideshow. Oh, bisa slideshow ya? PPT. Itu PDF. Oke, jadi paket berman. Jadi ini sangat sederhana ya ininya. Maksudnya jumlahnya sangat relatif lebih sedikit dibandingkan dengan percobaan yang mungkin kita lakukan dengan factorial design atau fractional factorial design. Kalau dengan factorial design dua pangkat, duanya itu kan levelnya ya, 2 pangkat n kan. Nah, kalau ini dia bisa mengakomodir 12 faktor, 20 faktor, 24 faktor, 28 faktor, dan 36 faktor ininya. Jadi faktornya ini segini. Dan jumlah run-nya itu adalah jumlah run-nya itu adalah ini n. Sorry. Jadi bisa mengakomodir 11 faktor sampai 11 faktor. Kalau kita bayangkan ya, kalau misalkan kita punya 2 pangkat 11, berapa percobaan yang harus dilakukan? Banyak lah pokoknya. Ya, sekian. Banyak ya pokoknya. Nah, ini dengan plakat Burman, dia punya rancangan percobaan, jumlahnya 12, kemudian 20, 24, 28, dan 36. Meskipun sebenarnya ada yang 8 ya, 8 percobaan. Dan yang 12 percobaan ini bisa menampung 11 sampai 11 faktor. Sampai 11 faktor. Kalau yang 20 bisa menampung sampai 19. Yang 24, 23. Kalau yang 36 sampai 35. Nah, cuman kan ada harga ada barang katanya. Ini juga sama. Harga ada barang ada harga ada barang. Nanti kita lihat ada harga barangnya seperti apa. Jadi plakat Burman itu 2 level juga ya. Fractional factorial design dia resolusinya resolusi 3. Ya. Resolusi 3 kalau kita lihat kemarin ya pekan lalu Senin lalu Selasa ya. Itu adalah resolusi yang sebenarnya kurang bagus ya. Nggak disarankan. Kan ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Ini warna merah. Tapi kan kalau kita dihadapkan dengan jumlah faktor yang banyak, kita perlu ada trade-off istilahnya, ya ada toleransi ya. Kalau misalkan dipaksakan dengan resolusi yang lebih baik, waktu tidak mencukupi, mungkin juga bahannya tidak ada, dan juga biayanya akan membengkak. Nah, ini jadi menjadi suatu ibaratnya gini, kalau kita mau ngayak pasir, biasanya ada ayakan yang lebih kasar kan? Nah, nanti mau lebih halus lagi, ada yang lebih halus lagi gitu. Atau bikin roti gitu ya. Biasanya ada strainnya yang ada level-levelnya kan ya? Ya kayaknya sih ada ya. Nah, ada kan ada mesh-nya tertentu ya. Nah, ini pun sama. Jadi ini yang bisa kita posisikan sebagai saringan yang kasar. Kalau misalkan masih membingungkan, kita bisa follow up dengan resolusi yang lebih baik. Jadi di sini hanya memberikan informasi mengenai main effect saja. Pengaruh dari setiap faktor. Main effect ya. Interaksi diabaikan. Karena resolusi 3 tidak bisa mengestimasi interaksi. Nah, jadi kelebihannya bisa mengakomodir faktor yang begitu banyak. Kalau punya 20 faktor, silakan pakai ini. Berarti ya pakainya yang 24 ya kalau 20 faktor. Nah, jadi rancangannya sudah tertentu yang dikembangkan oleh Bapak Plaket dan Bapak Burman tadi, orang Jerman semuanya. Jadi kalau polanya positif, positif, negatif untuk yang 11 faktor ya untuk 12 run itu 11 positif, positif, negatif kemudian gini aja gitu. Nah, polanya ini contohnya adalah yang 11 faktor dan 12 run ya. Jadi yang positif ini kan polanya positif, negatif, positif, negatif, negatif, negatif dan seterusnya. Ini untuk run yang kedua itu digeser. Digeser kayak ini ya, X, Y, Z. Ini geser ke sini nih.
Z-nya. Jadi masuk ke sini Z-nya. Ini kayak digeser satu karakter. Ya, jadinya kan Z-nya ke sini ya. X-nya jadi geser ke sini kan. Ini kan tadinya di sini jadi geser ke sini. Kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan. X-nya jadi ke sini, Y-nya jadi ke sini, Z-nya karena ini kosong, dia pindah lagi ke depan. Terus kita geser lagi yang ketiga. Untuk yang ketiga, Z-nya, Y-nya karena digeser ya ini, Z-nya pindah ke sini, X-nya pindah ke sini, ininya pindah ke depan. Nah, jadi seperti itu. Ini pun sama, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, sehingga nanti diteruskan dapat rancangan seperti ini. Makanya ada macam ini ya, diagonal di sini. Karena ya digeser-geser tadi. Kenapa? Yang mana? Yang terakhir, oh ini memang negatif defaultnya seperti ini semuanya. Yang ini pun Akhir itu Pak negatif. negatif semua. Iya, negatif semua. Kalau buat yang pertama itu kita nentuin sendiri gimana Pak? Sudah ada polanya ditentukan dari sini. Polanya udah ada nih. Kalau 12 run seperti ini. Ini 20. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau misalkan kita punya 8 percobaan, kan ini faktornya udah sampai kayak dalam perhitungannya nanti semuanya dimasukkan nih. Ini 1, 2, 11 lah ya. J kan 10 ya, 11 nih. Kalau kita punya 8, ini tetap dimasukkan juga. Tapi bagaimana caranya kan? Kita cuma punya 8, tapi ini dimasukkan. Ada nama istilahnya dummy variable. Secara eksperimen sebenarnya tidak ada, realitanya tidak ada, tapi dalam proses analisis datanya nanti dimasukkan. Namanya dummy variable. Sebagai dummy saja. Jadi tidak, ya memang diikutsertakan saja gitu ya. Tapi sesungguhnya tidak ada. Nah, itu namanya dummy variable. Kemudian ini real variable, kemudian dummy variable. Nah, sebenarnya ini kalau contoh di sini kan ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya ada yang rancangan 8. Rancangan 8 cuman kalau misalkan kita pakai rancangan 8, kemudian ininya 7 ya. Berarti kan sebenarnya jumlah percobaannya ya oke 8, lebih sedikit kan. Kalau semakin sedikit sebenarnya kan secara statistik kurang data nanti. Kurang informasi. Makanya lebih disarankan adalah pakai yang 12. Ya, pakai yang 12. Nah, katanya di sini dummy variable ini akan mengestimasi error dan kemungkinan signifikansi dari faktor yang sebenarnya. Ya karena apa? Karena tadi kan jumlah percobaannya jadi jauh lebih banyak. Cuman saya belum dapat informasi kalau misalkan kita punya 11 sebaiknya pakai 12 atau pakai yang lebih tinggi. Selama ini masih pakai 11, pakai yang 12 saja deh. Gitu. Yang 12. Kalau misalkan kita punya faktor yang 11, sebaiknya pakai yang 9, 20 atau yang 12. Nah, itu saya belum dapat informasinya. Cuman sejauh ini saya lihat di literatur, di buku, 11 ya pakai juga, bisa pakai yang 12. Meskipun sebenarnya kan kalau pakai 20, percobaannya jauh lebih banyak ya. Ya, tapi bisa juga sih kalau mau ya. Tapi tadi ada warningnya. Warningnya adalah ini. Plakat Burman Design hanya untuk screening aja. Jadi screening yang ya screening. Nah, interaksi itu tidak signifikan. Ini bekerja baik kalau misalkan tidak ada interaksi yang signifikan. Kalau ada interaksi yang signifikan, ini bisa hasilnya apa yang namanya? Misleading itu apa ya? Bisa keliru. Ya bisa keliru. Jadi sarannya dia bisa jadi salah. Hasil kesimpulannya dia bisa misleading. Gitu. Nah, jadi memang seperti disampaikan di awal, ada harga, ada barang. Karena ini murah kan, relatif murah ya. Kita punya 11 faktor, pakai 12 percobaan. Coba kalau kita pakai 2 pangkat 11, 2 pangkat 11 ya. Atau misalkan 2 pangkat 11 dibagi 2, atau 2 pangkat 11 bagi 4, tetap aja banyak. Ini jauh lebih sedikit percobaan. Tapi ya tadi, kita harus tetap, kalau misalkan, ini biasanya menimbulkan kebingungan nanti dalam prosesnya. Ini sebenarnya faktor yang signifikan yang mana gitu.
karena datanya tidak cukup, bahkan biasanya nanti nilai p-value nggak keluar karena modelnya sudah terlalu ya jenuh gitu. Kalau misalnya pas percobaan kita tuh kan ada faktornya minimal 3 ya. Hmm. Nah itu berarti K-nya 3, Hmm. N-nya Nggak bisa ya. Kalau ini kan khususnya faktor yang banyak. Sebaiknya kalau misalkan cuma 3 faktor, pakainya yang faktorial design saja. Karena 2 pangkat 3 8. Kalau berarti runningnya 8. Kalau pangkat dibagi 2 cuma 4. 4 itu sudah bisa diolah. Saya coba waktu itu nggak bisa diolah kalau 4. Kalau sedikit datanya. Nah, jadi tetap pakai yang factorial design utuh. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada kursi? PB PB desain ini sebenarnya kalau faktornya banyak banget gitu ya. Iya, Jadi kalau faktor yang dikit mending pakai yang Iya. tradisional faktor iya. desain. Nah, Karena kalau si PB itu nggak baik buat interaksi yang signifikan. Jadi karena dia mengabaikan interaksi, Karena dengan dia tidak memperhitungkan interaksi. Nah, ketika interaksi signifikan, hasilnya bisa keliru kesimpulannya PB itu. kesimpulan yang dikasih Sama sama p-value p-value juga. p-value juga. Oke, ini slide terakhir, tapi ada lagi kan seperti janji saya. Jadi ini cukup jelas ya. Bagaimana PB menggunakannya? Itu pakai FRF2 juga. Mungkin langsung saja ya. Kita coba pakai Jupyter. Oke, plakat Burman. Oh, saya ini ya, ini aja, segini aja. Jupyter, OneDrive. Kan yang ini. Penelitian, Prepko, kuliah ya. Kuliah desain eksperimen 2024, plakat Burman. Plakat Burman. Jadi kalau PB itu pakai, contohnya nanti saya lihat dulu ya. Library-nya sama, ya. Library-nya sama FRF2. Kemudian, sebentar, contohnya di mana? Kuliah. Desain eksperimen PB. Plakat Burman. Contohnya mana ya? Contohnya mana? Sebentar dulu.
Oh, cuman kalau ini pakai ini ya agak repot nih. Pakai ini aja. Ini ada lagi. Satu, dua, tiga, empat. Paket Borman yang banyak. Oh ini nih, sampai P. Jadi ini saya lupa ya. Kalau nggak salah sih percobaan dalam untuk produksi asam laktat. Ya. Jadi ada faktornya ada sampai P. P itu berapa? A, B, C, apa? Berapa P itu? Bisa tolong hitungkan? 16. 16 ya? Jadi percobaannya PB apa? Mungkin saya pindahkan dulu ya ke Firefox kecil di sini ya. Jadi nggak terlihat yang di belakang. Firefox. Yuk kita view ya. Zoom. Zoom itu ini. Oh, Zoom tuh ini. Plus. Nah, kelihatan ya. Kalau gini lebih kelihatan. Ini saya close dulu. Di pages. Jadi PB ya. Ininya kalau mau cari tahu ya seperti biasa pakai pakai Shift Tab kalau di Jupyter Notebook, kalau di RStudio pakai F1 ya. Jadi entrance-nya di sini ya. Kita bisa tulis entrance. Entrance sama dengan berapa tadi? 6, sorry bukan entrance ya. N factor ya. N factor-nya adalah eh, berapa tadi? 16 ya. Ini bisa langsung keluar. Ternyata enggak ya. Harus ada entrance-nya ya. Kalau 16 pakainya 20 berarti ya. Ke 20. Entrance-nya -1. Oh, -1. Entrance-nya kan ini. N factor. Entrance -1. Iya. Berarti tadi running itu running berarti Kan ini ada pilihannya adalah 12, 20, 24, 36. Range gitu. Nah, dia maksimalnya bisa sampai 19 dan 20. Gitu. Cuman itu saya ada tambahan lagi, bukti sedal. Nggak bisa. Ini suka begini deh. Cuma kalau pakai 16, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, 1, C, D, E, K, H, N, iya, 12. Entrance sama dengan berarti berapa? 20 ya? Nah, jadinya, oh ini mah sampai key ya? Oh berarti sorry 16 ya? Oh ya sorry. Ada 16 ini. Sebentar. Ini ada berapa? Run sih 16 ya? Kalau 16 bisa. Eh, Sebentar saya lupa lagi. Satu, dua. Ini mah sampai key ya? Kalau 20 ya? Bentar. Rasanya sih ini ya. Ada tambahan keyword lagi di sini. Cuman saya belum cari tahu lagi. Jadi pilihan di sini tuh ada ini nih. ada if-nya. Iya, ada ini nih. Boxy Sedal nih. Ini kemarin sih saya coba buat yang contoh. Yang contoh tuh pakai ini, Boxy Sedal. Cuman itu perlu kita lihat lagi di dalamnya apakah itu. Boxy Sedal itu kita lihat dulu. PB ada pilihan Boxy Sedal. Ini bisa di ke ini kan nggak ya? Fine. Boxy Sedal. Di sininya ada nggak nih?
Plot over ada di sini kalau nggak salah dulu tuh. Cuman saya belum cari explore lebih lanjut lagi. Nah ini. Oh, 16 run ya. 16 runs is used. Oh ya, jadi dia ada ini ya. Ada end run yang 16 juga gitu. Cuman kalau yang di buku biasanya sampai 20 sih. 16 dilewat. Tapi kalau ini yang di contohnya 16, kita pakai 16. Oke. Iya, 11. Iya, coba kita. Oh, ternyata ini ya. 16-nya tuh run-nya ternyata. 6 run-nya ya. Sorry. End run-nya. Nah, ini baru keluar nih. Ya. Oke. Nah, jadi dari 16 run ini, kita buat poll saja ya, randomize-nya. Karena contoh nanti dapat ininya. Apa namanya ngatur-ngaturnya. Ya, 15 faktor. Berapa bikinannya, Pak? Kenapa? Berapa bikinannya? Supaya mudah menginput ininya. Apa namanya? Responsnya. Kalau percobaan sesungguhnya ininya dibuat true. Karena ini contoh dari buku supaya gampang milih-milihnya. Karena sudah jadi juga. Tapi kalau percobaan sesungguhnya di randomizing jangan dimatikan ya, tetap dinyalakan. Oke, kita simpan di sini misalkan PB design gitu ya. Namanya ya PB des ya misalkan terserah. Saya nulisnya PB design ya, packet bermain design, pack bermain design. Oke. Kemudian jadi kalau mau pakai 16 dia pakai ini ya box tree saddle ya. Kalau yang bukan pakai 20. Oke. Kemudian saya tutup aja biar lebih lebar. Tapi kalau itu nanti kalau F11, oh sorry, malah ngumpet ya 11. Sudah? Oke, kita lanjut. Saya copy paste ininya ya, hasilnya biar cepat. Copy paste, saya kirim ke chat. Nah, itu hasilnya ya. Jadi ini ceritanya tentang produksi lactic acid ya. Ini bawah. Kalau kita mau cek berapa jumlahnya, length, ya ini kalau mau lihat berapa jumlahnya, length, LA, prod, 16 pas, jadi nggak ada yang salah, mudah-mudahan. Oke, dari situ seperti biasa, pakai karena dia pakai FRF2, pakainya ya kita pakai add response lagi, ya kita pakai add response, nah namanya seperti biasa ya, saya kasih namanya ini aja lah, PBLA, kemudian seperti ya untuk menambahkan respons berarti add response, ya add response, kemudian jangan lupa desainnya adalah PBDS ya tadi, PB design, kemudian eh, responsnya adalah LA prod ya. Sehingga di sini kita dapatkan PB prod LA, hasilnya yang sudah ada responsnya. Ya, responsnya paling kanan. Ini diperkecil dulu deh. Nah, ini responsnya. Ini responsnya. Nah, dari sini seperti biasa, pakai lihat dulu ya, lihat ME plotnya. ME plot PB LA. Nah, hasilnya seperti ini. Karena ini di Jupyter, saya rapikan dulu. Options,
options, kalau pakai ini options, REPR, kemudian plot, height-nya berapa? Height, tulisan height itu gini ya? Iya, 3 aja ya, 3. Kemudian width-nya berapa ya? 6 atau 10 kali ya. Width-nya 10 aja, coba kita, atau 8. Kebalik ya, itu kayaknya T-nya belakang ya. Height, nah kayaknya gitu. Width-nya 8. Ya, jadi lebih kelihatan lah ya. Atau 10, 12 lah. Nah, ya, dari sini juga kita sudah bisa ada ini ya, ada persepsi ya. Ada persepsi bahwa ini nggak signifikan, ini nggak signifikan. Kelihatannya kecil pengaruhnya gitu ya. Kemungkinan sih nggak signifikan gitu. Jadi ada yang pengaruh-pengaruhnya yang besar itu yang ini, yang ini, yang ini, dan ini. Dan sisanya ini. Nah, coba kita eh, buat modelnya ya. Kita buat modelnya dengan regresi linear. Hah? Mau lihat yang satu Yang ini. warna yang Ini saya hapus aja ya biar kelihatan. Nah, hmm? Kenapa? Kenapa? Di share screen aja. Silakan share screen. Oh, margin to large. Itunya digeser ya? Dia digeser. Karena dia gambarnya cukup besar, dia digeser, digeser. Nah, tuh, nah, bisa lagi. Kurang bisa. Nah, coba sekarang. Plotnya di front. Masalah resolusi. Oke. Deh. Eh, minta energi. Oke, kita share screen lagi. Mana share screen ya? Di sini kok nggak ada. Share note, share screen, share screen. Share screen. Oke. Nah, kita coba pakai ini ya. Data, bikin buat buat regresi linear, data sama dengan PBLA. Ya, PBLA. Kemudian ya apa namanya? L-upload ya. L-upload. Kemudian kita lihat dulu ya yang mini ininya, yang apa namanya? Yang modelnya saya asal aja ya namanya. Namanya mode 0 aja. Tapi terserah yang lain namanya apa. Kita lihat summary-nya. Responsnya kurang bagus. Mode 0. Loh, sorry, ini kenapa jadi markdown? Ya, tidak bisa ya, tidak bisa dihitung ya. Ya, seperti ini biasanya. Tapi kita bisa lihat di sini ada yang faktornya kecil ya pengaruhnya. Ini kita bisa singkirkan. Jadi saya ambil biar nggak ada satunya, kita AO-nya AOV aja. S kok capital. A,
AOV. Saya cuma mau ngambil ininya aja. Ini harus di copy dulu semuanya. Copy dulu semua di sini, kemudian di sini, kemudian ini biasanya shift alternatif ya tadi. Shift alternatif atau shift control tadi lah. Cuma kalau mau select cuman bagian ini aja. Nah, saya cuma mau ngambil itu supaya memudahkan hidup gitu ya. Bukan nggak usah ngetik ini. Ini kan kalau kita lihat ya nggak keluar ya ininya eh nilai p-value-nya. Ya, ya ini sering terjadi ya dengan paket Berman. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa M itu kecil pengaruhnya, E itu kecil pengaruhnya ya. Coba kita buang ya E dan M dari situ. Ya, kita buang pengaruhnya E dan M dari situ. Saya, iya, E dan M kita buang. Ini kan perlu plus semuanya ya. Mana nih? Di sini perlu plus semua. Nggak mau nih. Ya, nggak mau sih. Ya, hidupnya jadi nggak mudah nih. Satu-satu lagi nih. M dibuang ya. Apa aja tadi yang dibuang? Oh, sama. Eh, eh, apa tadi yang dibuang? M dan E ya? Oke, E dan M dibuang. Jadi ini tinggal di copy di ya A B C D E F G dan seterusnya. Nanti kita lihat koefisien regresinya membaik apa tidak ya. Kan salah satu gambaran koefisien apa namanya modelnya bagus dari regresinya. Dari R square-nya dan juga p-value-nya ya. Ini kenapa saya hapus? Harusnya enggak. Jadi saya di sini sama tadi LM, masih dirapikan lah data sama dengan PB LA ya, koma, kemudian tadi apa? L upload ya, L upload kemudian gini kan. Nah karena ini mau dirapikan silakan, nggak dirapikan silakan, saya nggak dirapikan ya. Nanti kalau bagusnya ya ke sini aja ya. Cuma kalau gini tuh lebih mudah dilihatnya nanti. Oke sekarang mode 1 ya namanya. Sama saya kasih nama mode 1. Kemudian saya coba lihat lagi summary-nya. Di sini summary, kemudian mode 1. Nah, kita lihat nih. Hasilnya keluar ya. Keluar dan koefisien regresinya bagus ya. Koefisien regresinya bagus. Nah, ini kan bikin bingung nih. Banyak yang harus diikutsertakan nih. Jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Ada 7 ya. Itu tadi yang dibuang. Kenapa? Yang dibuang. Yang dibuang. Saya tidak memasukkan E dan M karena dia pengaruhnya sangat kecil di sini. E dan M saya keluarkan ya, karena pengaruhnya sangat kecil. Coba kita lihat lagi nih, mana yang lebih kecil lagi? Ada lagi nggak yang kecil selain E dan M nilainya dari sini? Selain E dan M yang setara sama dia, G ya, kita bisa buang ya. G atau ada yang lebih kecil lagi dari G? G, ya? E, M, dan G ya. G itu 0,3 dan juga ini ya, N1 ya, N ya. Coba kita tutup ya. Hasil koefisien regresinya membaik apa tidak? Sama G ya. Coba kita lihat. Oh, makin turun ya ininya. Jadi nggak bagus, makin turun ya performanya. Awalnya 98. Tadi berapa ya? Saya lupa. Kopi aja deh mendingan ya. M2. Kita ganti sama M2 jadinya. Jadi untuk dapat koefisien regresi yang bagus itu bisa dicoba-coba seperti ini.
Ya, kita buang dulu misalkan yang G ya. Kita buang yang G, hasilnya 96. Tadi kan 98 ya. Nggak bagus ya. Kalau yang N-nya kita buang, jadi 95 tadi ya. Kalau misalkan G-nya kita buang, 96. Tetap ya. Yang bagus adalah yang ini. Dan ini juga sudah signifikan. Hah? Nilai administrasi. Oh gitu. Coba share screen. Coba share screen. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung banget. Ini nggak ada. Kenapa? Kenapa? E-nya saya buang kan tadi. Pak. Oh I jelek juga ya? KLMN. Iya, kan ini nggak ada. Iya, nggak ada. Oh iya, I-nya hilang ya? Nggak ada ya? Dari awal. Oh dari awal ya? Kok bisa ya? Salah. Coba yang bawahnya. Bawahnya. Punten bawah. Yang bawah. Oh iya. Ini karena E sama M-nya, N-nya masih ada ini. Belum dibuang. Itu dihapus, Pak. Sorry. M ya? Iya. M yang dibuang. Kok I-nya nggak ada ya? Dari atasnya juga. Oh nggak ada ya dari atasnya. Mungkin bukti sedal mungkin mengabaikan itu kayaknya. Makanya 16 itu kan harusnya sampai 16 tuh P kan ya? Kayaknya I-nya dibuang. Ya udah ikut aja lah. Berarti gimana? Tuh ngaruh nggak sih? Penamaan aja itu. Oh iya, Pak. Oh ini bagus ya? Bagus aja ini. Ini itu dihapus. N-nya dihapus tapi E-nya nggak dibuang ya? Kayaknya kan. Bagusan ini kayaknya. Yang dihapus. Yang nggak dibuang tadi apa? E. Oh, Ini bagus ya malah. Coba lihat berapa? 992 ya. Tadi kan 98 ya. Tapi nggak signifikan p-value-nya. iya. P-value-nya nggak signifikan. Saya 0,016 Pak. Yang E dibuang ya? Iya, sama M. Iya. Bang, itu. Hah? P-value. Iya kalau ini modelnya bagus, p-value-nya harus signifikan. Signifikan tuh yang di Kurang dari 0,05. 0,5. Tapi ini lebih ya. Iya, lebih. Kalau gitu pakai yang mana Pak? Kalau misal value-nya lebih bagus tapi Pakai yang sebelumnya aja. berarti Kesimpulannya mirip sebelumnya. Kenapa? indikatornya harus di value-nya bukan. Dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih salah satunya Pak yang Dua-duanya masuk aja. Dua-duanya masuk. Kalau E-nya masuk tapi ada yang N-nya di Gimana? E-nya masuk tapi N-nya di Oke, coba kalau misalkan tadi ya. Kalau misalkan ini kan membingungkan nih hasilnya. Jadinya ada beberapa pilihan kan yang bisa dibuang jadinya. Coba lihat ke bawah lagi. Ini kan ini udah di considernya kita ini signifikan kan? Ini signifikan. Mana lagi yang signifikan? ini tapi yang udah di E juga. Iya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7. Kalau misalkan E-nya dibuang gimana? Berapa? Apa? Kalau E-nya nggak dibuang, sorry. E-nya nggak dibuang. E-nya udah dibuang. Itu udah nggak dibuang? Belum. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kan bikin bingung kan? Bikin bingung kan? Kita ngambil yang mana jadinya? Tapi yang dibuang tuh yang kecil, Pak. Kenapa? Yang dibuang tuh Yang kalau lihat kuat, kita lihat nih, yang pengaruhnya itu mana? Paling kecil kan E. Paling kecil yang itu. Ya, kedua kemudian E. Nah, kalau G dia juga bisa kandidat gitu ya. Cuman ternyata untuk mengeluarkan ini tadi hasilnya bagus banget ya. Meskipun PVN jadi nggak signifikan. Tapi dari situ sebenarnya kita bisa punya raf ya kalau misalkan nggak mau, wah ini waktunya udah cukup nih. Mau langsung optimasi ya, mau cek. Ini bisa lihat saja di ke bawah dulu, ke bawah lagi. Ini kan ada yang, ini sebenarnya bingung nih, 1, 2, 3, ada 5 gitu. Sorry, ke bawah lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang perlu dikonsider ya. Cuman ini kan sebenarnya masih banyak nih. Nah ini sebaiknya sih bisa di faktorialkan lagi
fractional factorial bisa, atau cuman ya itu yang apa pilihan yang lebih bagus adalah itu. Cuman kalau misalkan buru-buru ya dengan segala resikonya, ada harga ada barang gitu, ya udah lihat aja nih, value-nya paling lebih kecil ya. Ini ya, dan tiga ini bisa dikonsider seperti itu, nembak jadi. Tapi dengan segala konsekuensinya. Tapi coba di ini dibuang dulu tuh, kayaknya dibuang. Kalau ini dibuang gimana? Ditutup aja. Di sini pakai pagar. Nah, apa kelihatan? 1, 2, 3. Ya, yang signifikannya lebih tinggi ya. Ada 3. 1, 2, dan 3 di sini. Berarti itu kalau di bagian B itu kita coba formulasi yang di Iya. Maksudnya masih kita kan sendiri kan ya Pak. iya, Nah, berarti kan dari A sampai P itu ada formulasinya kayak gitu kan Pak? formulasi gimana maksudnya? Saya nggak kurang ingat formulasinya. Maksud kata-kata formulasi itu. Jadi kan nanti kan mau buat percobaan. Nah, Misalnya kita yang kemarin tuh buat pancake. oke, kalau pancake nanti kalau bicara formulasi kita nggak pakai ini. Kalau ini proses. Kalau optimasi proses, kalau optimasi formulasi kita pakai mixed design, pakai simplex lattice design namanya. Tapi nggak diajarkan di sini. Kita hanya di sini mengoptimasi proses yang terjadi. Optimasi proses bukan optimasi formulasi. Formulasi misalkan komposisinya makanan itu ada komposisinya semuanya 100, ya. Misalkan tepungnya itu jadi berapa persen, proporsi berat per beratnya misalkan. Nah, gulanya berapa juga, berat per berat berapa persen, telurnya berapa kalau di gramasinya gitu. Jadi total keseluruhan beratnya. Itu formulasi. Nah, kalau ini proses-proses misalkan ngaduknya atau rasio perbandingan ini bisa juga dimasukkan sebagai faktor. Berarti nanti korelasinya tuh di situ kalau Iya, kalau ini ya ini untuk proses ya. Kalau misalkan formulasi tidak pakai yang ini. Oke. Dan ini sebenarnya bisa saja sih ya. Triknya adalah kalau udah bingung gini dan waktunya mepet, p-value apa namanya? tingkat confidence-nya dinaikkan saja, level confidence-nya. Ngerti nggak confidence levelnya dinaikkan? Kan biasanya 95. Dia dinaikkan jadi 99. Kalau 99 ini kan bakalan nggak masuk nih. Ini nggak masuk ya, karena ada ini ya. Ini juga nggak masuk nih. Ini juga nggak masuk. Yang masuk kan ini, dan ini. Confident. Ya, cuman ini dengan segala konsekuensinya karena ini kan tidak memperhitungkan yang namanya interaksi ya. Gitu. Tapi biasanya kalau yang faktor yang signifikan itu 2 atau 3 biasanya. Jadi dari sini makanya tadi ada warning kan bisa membingungkan kayak gini. Cuman kalau dari sini kan kita lihat p-value yang masuk yang signifikan dan juga apa tadi namanya? Apa tadi namanya? R kuadrat yang ingested-nya yang tinggi ya di atas 90. Itu kan udah bagus sebenarnya koefisien regresi di atas 90 nih. Oke, baiknya mah di refine lagi dengan factorial design. Tapi kalau nggak ada waktu ya buru-buru, apalagi perang tadinya nih. Ya dengan segala konsekuensinya yang penting kan dapat ya faktor yang signifikan menurut ini. Sudah paham kan ya? Sama kan alurnya dari factorial design, fractional factorial design, urutannya itu aja kan? Harusnya sih sudah terbiasa ya, harusnya. tapi belum paling seperti paham ke percobaan Oh. Nah, udah mulai nyicil atau belum? belum Lebaran nanti. Kalau takbiran. Berarti sebutin buat tamu-tamu. Disembunyiin data ya.
Bisa. Nanti suruh ini, suruh ngisi kuesioner. Kan tamunya banyak tuh. Coba rasain ini kasih kuesioner, coba nanti dikasih uang anak kecil mungkin bisa kasih uang 1.000 nanti. Oh sekarang udah gak zaman ya 10.000 ya kayaknya. Anak kecil. Hah? Oh 20.000 anak kecil sekarang ya. Zaman saya kecil tuh cuma dikasih 500, cuma 1.000. Oke. Sudah cukup paham nggak dengan ini? Ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke jam ini. Kurvatur cek. Udah. Kurvatur cek. Mau ada yang bertanya? Karena saya yakin nggak akan ada yang nyampe segini untuk faktor-faktor yang untuk project ya. Nggak ada kan ya? Kalau yang ini mungkin cari masalah. Oke, coba segini. Oke, kita lanjut ya. Ini kita sekarang mungkin saya refresh lagi tentang RSM ya. Saya ingatkan lagi, barangkali lupa. Nah, jadi kan kita sudah pada tahap di sini ya. Kan kita selama ini beberapa pertemuan belajar yang ini ya, selisih parameter atau selisih faktor dengan two level fractional factorial design dan juga paket Gurman yang barusan tadi. Yang selanjutnya adalah kita ingin tahu. Belum share screen ya. Sorry. Mana share screen? Ya, silakan. Zoom-nya share screen. Ini ya. Kita kan sudah dapat faktor yang signifikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah percobaan yang kita lakukan sudah dekat dengan optimum atau belum? Jadi percobaan setting parameter yang kita lakukan itu ya, level atas sama bawahnya itu di sekitaran optimum atau tidak? Ya, itu perlu kita cari tahu. Kalau enggak ya kita main asal saja gitu dan masih jauh dari optimum, kita tidak mendapatkan optimum yang kita tuju gitu. Jadi perlu untuk mengecek daerah optimum. Caranya pakai percobaan factorial design ditambah 4 titik tengah. Kan biasanya ada level atas, ada level bawah ya. Nah, ini ada tambahan 1 titik. Namanya center point, itu tengah-tengah dari level atas dan level bawah. Kalau level atasnya 2, level bawahnya 1, berarti 1,5 gitu. Jadi titik tengahnya itu dari sisi A dan dari sisi B ya. Kalau A-nya itu misalkan 1,2, berarti ini 1,5 di sini tengahnya. Kalau ini 2, ini 4, untuk B berarti ya 3 gitu. Nanti berarti kombinasinya A-nya tadi apa? 1,5, 3 gitu. Jumlahnya ada 4. Fungsinya untuk apa? Untuk bisa kita melihat kepresisian, kan itu ada 4 replikasi ini, yang titik tengah. Dengan begitu kita bisa melihat presisi dari percobaan kita. Kemudian dari situ kita bisa mengestimasi yang namanya kelengkungan atau kurvatur. Nah, idenya kan adalah kalau daerah yang jauh dari optimum tentunya tidak ada kelengkungan, ya kan? Tidak ada kelengkungan sehingga kalau kita pakai regresi linear, datanya masih sesuai. Tidak terjadi yang namanya lack of fit. Lack of itu fit itu kan cocok, lack itu enggak, sederhananya enggak cocok gitu ya. Jadi masih tidak terjadi ketidakcocokan. Ketidakcocokan tidak terjadi gitu. Kalau misalkan di daerah yang jauh dari optimum. Ya seperti di Jakarta kan daerahnya nggak seperti Jatinangor naik turun ya. Jatinangor kan. Kalau Jakarta kan banyaknya lurus-lurus aja ya. Kecuali ada jembatan layang naik turun gitu ya. Tapi kalau daratannya kan rata-rata datar ya. Nah itu tipikalnya kan nggak dekat gunung memangnya. Nggak jauh, ya jauh dari gunung. Dia kan kalau kita buat simpan kelereng di situ ya, terus buat garis lurus bisa aja kan, nggak ada melengkung-melengkungnya kan, ya gitulah analoginya. Kalau di gunung ya dia kan
banyak kurvaturnya gitu. Jadi tentunya ketika kita membuat model regresi linear masih cocok. Masih cocok. Ya, ini masih ingat kan yang di sini slide ini atau sudah dilupakan? Sudah dilupakan dari ingatan. Oke, nah jadi kalau misalkan kok masih jauh dari optimum, masih cocok, berarti kita masih belum dekat dengan optimum. Kalau misalkan model regresinya masih cocok, ya regresi linear ya masih cocok, ketika kita melakukan curvature check, berarti kita bukan pada kondisi yang tepat, bukan pada daerah atau setting parameter yang tepat. Kita harus melakukan pergerakan. Kita harus melakukan perpindahan setting parameter. Caranya kita lakukan steepest ascent atau steepest descent. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan hasil yang paling tinggi, kita pakai ascent. Kalau paling rendah, kita pakai descent. Itu. Ini kan sudah dijelaskan ya. Nah, oke. Itu saja. Kita langsung hands on saja ya. Kita langsung hands on saja. Curvature check ini namanya plakat Burman PB. Kemudian kita ini namanya apa? Curvature check ya. Masih di Oh, oh, PPT ya? Oh, masih di PPT toh. Tadi share-nya berarti nggak keseluruhan ya? Hmm. Desktop 1 padahal. Sekarang sudah kelihatan. Ah, udah ya? Oh, enggak ya? Kok belum ya? Kok aneh ya? Padahal udah share desktop ya? Share screen? Oh, oh ini desktop 2 ya? Iya, iya, iya. Pantesan tadi nggak share ke situ ya? Yang satu lagi ya? Baik, 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 baik. Library, pakainya library-nya ada 2, kita pakai FRF2 ya, dan juga library-nya RSM. RSM itu nanti dipakai buat menganalisis datanya. Kalau belum diinstal, silakan diinstal dulu. Saya lihat contohnya dulu yang mana ya contohnya. Contoh yang curvature check. Curvature check. Ada nggak ya? Tadi ada slide yang ketinggalan ya, lupa. Ada yang ketinggalan slide-nya ternyata. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan nih, yang ini nih. Jadi ini langkah kerjanya. Kalau misalkan kita mau optimasi, yang tadi kan pakai first order design. First order design itu faktorial penuh, 2 level, plus 4 center point. Itu first order design ininya, with center point. Nah, baru setelah itu nanti tes lack of fit-nya. Kalau misalkan terjadi lack of fit, oh itu berarti kan memang sudah dekat. Kalau terjadi lack of fit, berarti regresi linear itu tidak cocok dengan datanya. Karena datanya sudah melengkung-melengkung gitu, tipikalnya. Nah, kita sudah bisa melakukan optimasi. Tapi kalau belum, kita melakukan steepest ascent atau steepest descent. Baru nanti balik lagi nih. Kita bisa coba dengan first order lagi, atau misalkan mau ambil resiko, langsung optimasi gitu. Karena sudah mau cepet-cepet. Ya juga. Dengan segala resikonya. Oke, lanjut. Contohnya di mana? RSM di mana ya? Saya nyimpennya. Bentar. RSM. Ini oke nih ya ini. Oh ya, ini dari Montgomery ya, dari buku Montgomery. Dari buku ini nih. Dari buku Montgomery yang Montgomery eksperimen. Nah, jadi buku ini ya, saya ambilnya. Saya bentar dulu.
Engineer interested in find. Oh, nggak mau ya? Mana find-nya? Find. Oh, lagi loading ya? Oh, nggak ketemu. Oh, ada nih. Nah, ini contohnya dari sini. Oh, bukan yang ini. Satu lagi. Nah, ini nih. Contoh dari contoh ini. Ya. Jadi ada chemical engineer katanya yang tertarik. Ya. Jadi yang tertarik katanya dengan apa nih? Jadi dia mau optimasi proses. Di situ dia dapat dua faktor, ada waktu reaksi dan juga suhu reaksi. Nah, dia pakai suhu reaksinya 155 derajat Fahrenheit dan suhu reaksinya 35. Nah, hasilnya 40% aja katanya. Nah, dia jadi baru belajar desain eksperimen. Kemudian akhirnya dia melakukan factorial design, first square factor check. Jadi 35 sebagai center point-nya, ditambah 5 sama 5 atas bawahnya, sehingga dihasilkan 30 dan 40 untuk suhu. Sorry, untuk waktu, suhunya adalah 150 dan 160. Ya, oke. Jadi kita mengikuti contoh yang di sini ya. Kita mengikuti contoh yang di sini. Jadi kita bisa pakai FRF2 juga nih. FRF2 lagi, FRF2 lagi, kemudian entrance-nya, tadi kan entrance-nya 2/2 ya? Berapa? Iya, iya. 4. Kemudian kita ketik vector names-nya. Vector names-nya tadi ada apa aja? Uh, waktu reaksi dan ini ya, suhu ya. Kita kasih namanya waktu. Kemudian C-nya berapa tadi? 30 dan 40 ya. Kemudian suhunya adalah 150 dan 160 ya. Nah, kemudian jangan lupa di sini ini kurang satu ininya. Karena contoh biar lebih mudah kita buat eh, apa namanya? Randomize-nya false ya, supaya tidak rumit hidupnya. Randomize sama dengan false. Tapi sesungguhnya mah nanti kalau percobaan sesungguhnya jangan dibuat false ya. Seatnya biar nggak usah pakai seat. End centernya adalah karena dia di sini contoh ada 5 ya end centernya. Dia buat 5 1 2 3 4 5 tapi minimal adalah 4. Minimal 4. Kalau mau lebih silakan. Ya, end centernya di sini karena contoh dia pakai 5. End center. End center sama dengan 5. Ya. Ya kita kasih nama first order design lah ya namanya. Nah, nanti kita akan dapatkan yang seperti ini. Ya, ada 9 percobaan. Seperti ini. Ini kayaknya lebih cepat nih dari seharusnya. Kamu dekat. Ya, ini tambahannya dari yang sebelumnya adalah ada end centernya di sini. Sisanya mah ya seperti rutinitas yang biasa dilakukan ya. Entrance-nya berapa, factor names-nya berapa, apa saja. Untuk karena contoh kita randomize-nya dibuat false, dapat ininya. Oke. Nah, saya copy dulu hasilnya ya. Sebenarnya yang itu agak agak berbeda sama yang ini ya. Eh, hasil ya namanya. Nolnya soal Kenapa? nol bisanya enak. Oh, salah salah masukkan ini kayaknya. Posisi itu. Oh gitu. Ini hasilnya ya. Hasilnya di chat biar cepat. Biasanya sih dulu saya ketik satu-satu dari contoh, tapi lama ya.
Udah belum ya? Sudah. Oke. Abis Lebaran kita langsung presentasi aja gimana? Salam jalan dulu, Pak. Oh, oke. Oke. Ya terlebih dengan ini presentasi. Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti saya lanjut dengan teorinya. Yang setelah ini ya, tipes. Kayaknya tipes asennya nanti aja. Ini tipes asen, karena ini ada proses tipes asen nanti di sini. Atau biar cepet ya. Nanti langsung box banken atau ini aja deh. Box banken dan apa namanya? eh Sentuh kamu site design aja, kamu site design ya. Ya udah, ini kayaknya juga cepet ya. Hasil sekarang ini cepet. Udah kan? Udah semua? Udah. Nah, silakan ketik eh saya ketiknya yield ya atau hasil lah, hasil aja lah. Hasil aja. Nah, ini hasilnya ya. Nah, bedanya kalau ini pakai RSM, nanti kita olah dengan namanya RSM ya. Jadi RSM, oh sorry, ini harus ada tahapan lagi yang namanya dikodit ya. Jadi kalau misalkan ini kita kan hasilnya seperti ini ya. Sementara nanti kita akan mengubah ini jadi bentuk koditnya. Kodit itu yang negatif satu dan satu itu kodit. Jadi kita ubah dulu jadi bentuk koditnya ya. Jadi di sini dibuat kodit dulu. Bentar, yang buat koditnya itu yang ini, yang ininya ya, yang ini bisa sih. Ini karena nggak usah digitukan, ya nggak usah. Ya, sebenarnya nggak usah. Kodit, kodit data, ya kodit data ini, codet data nih, codet data. Kemudian eh, codet data, kemudian masukkan FO design. Ya, ya itu memang warning. Katanya nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi betul nggak? Sesuai nggak nih? Oke, kita lihat bawahnya. Mungkin prosesnya adalah kita namanya dulu ya, kasih nama dulu ya. Namanya misalkan FO codet lah gitu ya. Codet. Nah, kita kasih di sini summary dulu, kasih summary atau saya lupa ya, print atau summary gitu. Kita lihat saja lah. Maksudnya dia Oh, error ya. itu, Gimana? kalau pada data itu emang ada nol. Iya, itu adalah center point. Itu adalah center point. Nah, ini kan nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Coba kita lihat, sesuai nggak nih? Center point-nya 35. Ini. Ya, ini center point-nya 35. Center point-nya 35. Eh, rentangnya kan 5 ya, atas bawah. Coba betul nggak nih? 35 kurang 5, 30. Betul ya? 35 tambah 5, 40. Oke, udah sesuai. 105, 5 tambah 5, 160. Dikurangi 5, 150. Udah sesuai ya? Jadi ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau nggak sesuai, maka kita copy aja ininya. Kita copy ininya. Kita copy ini, ya. Kemudian masukkan ke dalam sini. Kalau nggak sesuai ya, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian nanti buat yang sesuainya seperti apa. Ya. Kalau ini kan coba kita lihat. Oh sorry, bukan di sini. Posisinya bukan di sini. Sorry sorry. Salah, bukan di sini. Tapi di sini. Ya di sini ya. Posisinya di sini. Ya. Coba kita lihat. Ya ini.
Ya kalau tidak sesuai ya, kita em, troubleshootingnya adalah masukkan ini yang sesuai. Jadi X1 itu tanda begini, kemudian kasih kurung, ini nama variabel asalnya, kemudian strip 35. Ya, saya juga ini suka nggak hafal, jadi ya kalau ini copy dulu ini baru copy paste ke sini gitu. Ya, sudah. Nah, dari sini kita pakai ini belum selesai ya. Oke, silakan. Error, coba share. Betul, Pak. Coba. Pak, yang 35/5 itu. Hmm? Pakai print. Di sini print F. Oh, codet. Kayaknya udah itu aja. Oke, Coba. sudah semuanya? Tetap ngabung tuh. Nggak muncul? Iya. Share screen kalau nggak muncul. Share screen, silakan share screen. Oke, ke bawah lagi. Oh, yang ini, Pak. Oh iya, iyalah. Oh, ini. Eh, Itu masih ada Pak, yang paling ini, Pak. kok nggak ada ya? Yang Ilham kok nggak ada ya? Isi paling. Coba digeser ini. Eh, yang atasnya ditutup dulu coba. Yang ini ya, pakai pagar. Kok nggak ada yang Ilham ya? Berarti sama. Iya ya. Wah, iya. Kok bisa nggak ada yang Ilham ya? Kalau yang lain ada ya? Ada kasusnya seperti Ilham? Yang lain mah ada ya ininya? Ini kan. Iya. Tapi kalau misalnya Oh, iya, 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 iya. Nah, oh iya. nah. Terus iya. Ini Ya, kan oh codet, nggak codet soalnya. Oke, sekarang kita berlanjut analisis datanya ya. Analisis datanya pakai RSM, ya. Nah, jadi sumbernya dari package RSM tadi, kemudian datanya apa? Yang codet ya, codet. Nama apa tadi? FO codet ya. Pak. Hah? Oh, belum share screen ya? Mana ya? Zoomnya mana? Zoomnya yang ini. Ya. Ini FO codet, kemudian apa namanya tadi? Hasil ya? Hasil, kemudian gini biasa ya. Kemudian FO, first order ya. First order FO capital semua, X1, X2. Nah, ini. Kemudian kita kasih ya ada mod apa namanya? Mod 0 aja ya. Mod 0 aja. Bingung namanya apa. Nah, setelah itu pakai summary. Summary, kemudian mod 0 untuk lihat hasilnya seperti apa. Di run. Jadi ini kita akan membuat model cuman X1 plus X2 saja. Ya, model regresi linear. Ya, kita lihat di sini ada oke, bagus ya ini R-square-nya ya. P-value-nya signifikan ya? Signifikan ya? Kalau P-value-nya signifikan ya? Harusnya iya ya. Nah, ya. Oh iya ya. Ini yang nggak pakai kurvatur cek ya? Nah, ya. Kalau misalkan sudah signifikan, artinya ya sudah dekat dengan optimum ya. Berarti nggak usah kurvatur cek. Oh kok ininya skenario-nya berubah ya? eh
Oh, bukan, sorry. Yang dilihat adalah lack of fit-nya. Oke. Saya lupa. Bacanya gini, guys. Bacanya gini. Ini kan p-value dan R-square untuk persamaan regresi linear ya. Berarti regresi linearnya masih fit apa enggak sama datanya? Masih kan? Bagus ya? Masih bagus ya? Makanya kalau kita lihat ke bawah, ada namanya lack of fit. Lack of fit-nya terjadi apa enggak? Enggak lah. Itu 0,9. oh berarti semakin itu berarti Nah, oke, balik lagi. Ini persamaan regresi ini masih bagus apa enggak? Bagus ya? Yang diharapkan nggak bagus. Yang diharapkan adalah yang nggak bagus. Karena data yang dekat optimum itu tidak akan fit dengan model regresi ini. Oke, ini model regresinya p-value-nya bagus. Adjusted R-square-nya juga bagus ya. Nah, sebenarnya nanti kita lihat yang paling mudah adalah lihat ini. Lihat yang ini nih, lack of fit, p-value dari lack of fit. Untuk melihat apakah modelnya masih cocok apa enggak. Kita lihat di sini modelnya masih cocok nggak? Tidak terjadi lack of fit ya. Artinya pola data-data percobaan kita itu masih mengikuti regresi linear. Artinya kurvatur atau kelengkungan belum terdeteksi. Kesimpulannya adalah kita masih jauh dari kondisi optimum. Kalau misalkan yang namanya kondisi optimum itu ada kelengkungan, melengkung-melengkung kan? Karena kondisi yang namanya optimum itu mirip pegunungan lah, dia melengkung. Oke. Biasanya tipikal datanya ya itu orde kedua atau kuadratik. Yang tipe datanya kuadratik ya. Titik-titiknya jadinya nggak datar gitu. Dia melengkung nanti kalau kita buat pola. Nah ini tipikal datanya tidak melengkung. Kita tahu dari mana? Kita pakai persamaan regresi linear. Oke, pakai persamaan regresi linear. Regresi linear itu kan ya linear aja, yang linear-linear. Nah datanya ini masih mengikuti model regresi linear, masih cocok dengan regresi linear. Artinya di situ datanya tidak tidak ada kecenderungan untuk melengkung kan? Berarti kondisi percobaan kita artinya masih jauh dari optimum. Nah, ini makanya namanya kurvatur cek. Kurvatur cek adalah untuk mengecek adanya kelengkungan apa tidak. Kurvatur. Apakah ada kelengkungan apa enggak? Kurvatur cek. Caranya gimana? Pakai model yang tadi, pakai eh, desain faktorial plus 4 center point atau 5 center point atau yang bisa lebih dari itu. Kita analisis pakai regresi linear. Kalau pakai regresi linear kan itu ya linear ya. Kalau misalkan masih fit, berarti datanya tidak ada kelengkungan. Kalau datanya sudah tidak cocok, berarti ada kelengkungan. Gitu. Sederhananya seperti itu. Masih bingung? Masih bingung? Harus digambarkan kayaknya. boleh ditransfer dulu, Pak. Sebentar nih, perluin dulu aja. Perlu gambar kayaknya. Perlu gambar di Zoom ya. Zoom-nya bisa gambar ya? Di Zoom bisa gambarkan ya? Nah, nah. Nah, kalau misalkan kita punya data misalkan, data kita seperti ini nih. Titik di sini, titik di sini, titik di sini, titik di sini. Ini ada kelengkungan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Lurus, Pak. Lurus kan? Tipikal data kita seperti ini sekarang. Yang kita inginkan adalah, ini warnanya kayaknya kuning ya nggak kelihatan. Kita kasih warna hitam aja. Nah, yang kita inginkan adalah datanya seperti ini. Ini, ini, ini. Nah, gitulah kira-kira Melengkung. melengkung. Kalau ini masuk nggak regresi linear? Enggak. Enggak. Makanya ini terjadi namanya lack of fit. Kayaknya gampang ngejelasinnya gini. Ini apalagi ngantuk nih. Gunanya itu apa, Bang? Kenapa? Gunanya deposit itu Untuk mencari tahu apakah model kita itu cocok apa enggak dengan data kita. Eh, Data kita masih seperti ini tipikalnya.
Kan cocok nih sama ini. Tidak terjadi lap of fit. Kalau datanya melengkung seperti ini, regresi linear nggak masuk kan? Nah, karena dari sini kita olah analisis datanya, hasilnya p-value-nya adalah segini, 0,9419. Ini menandakan model kita itu masih yang seperti ini. Kebayang sekarang? Ya artinya kita masih jauh dari tujuan kita. Tapi kenapa yang bergelombang itu optimum? Jadi kalau misalkan kita mau ibaratnya kita mau nyari naik puncak gunung gitu, terus kita buta, nggak tahu. Misalkan kita buta, kan kita juga buta di sini. Kita nggak bisa lihat tipikal datanya kan, nggak bisa lihat apa ya namanya, permukaannya seperti apa kan. Coba kalau gunung itu melengkung apa nggak atasnya? Dia kan naik terus nanti puncak terus turun lagi. Nah itu seperti itu. Atau misalkan kita mau cari daerah yang paling rendah, baskom lah kira-kira, baskom gitu ya. Misalkan kita tuh jadi kecil gitu, kecil sekali gitu, dan buta gitu, itu juga buta arah lah ini ya. Coba kita mau cari yang paling rendah gitu, daerah yang paling rendah. Baskomnya bukan baskom yang ada datarnya bawahnya, tapi melengkung bener-bener spherical gitu. Nah, kita posisinya ada di pinggir apa di tengah gitu. Nah, kalau misalkan mau nyari yang paling paling rendahnya kan yang di tengah tuh. Itu kan posisinya melengkung juga. Tipikalnya kan seperti ini nih, misalkan ya. Atau ini kurang merepresentasikan. Atau ini ya, di sinilah ada melengkungnya. Yang gini nih. Nah, di sini nih. Melengkung. Gitu. Gimana? Sudah. Jadi tipikal datanya kalau di daerah paling rendah atau paling tinggi, itu adalah seperti ini. Ini kalau paling tinggi ya. Melengkung. Kalau di jalan Jakarta itu kan misalkan datar-datar kan. Ya, jangan lihat jembatan apa jalan layangnya ya. Kalau itu tinggi ada melengkungnya. Tapi kalau tipikal tanahnya gitu. Nah, beda Jatinangor, Sumedang, naik turun kan. Paling tinggi kan di situ paling Manglayang ya, Manglayang gitu. Kan itu juga naik turun kan. Dan sebenarnya kalau eh, surface response itu sebenarnya nggak sesederhana ini juga ya, nggak sesederhana ini juga. Pasti ada yang kayak gunung juga kan sebenarnya ada yang naik terus turun lagi naik turun gitu ya. Ini pun sebenarnya seperti itu, cuman ini lebih disederhanakan lagi. Karena untuk mendapat yang fine seperti itu, datanya harus banyak. Kan tujuan dari desain eksperimen adalah menggunakan jumlah percobaan yang seminimal mungkin, relatif ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tujuannya dengan cara yang sistematis. Oke, sudah jelas dengan apa itu melengkung kurvatur dan sebagainya? Gimana? Gimana? Yang Aldo gimana Aldo? Atau Fajri? Hah? Insya Allah paham atau gimana? Oke, Fajri gimana? Udah oke? Kalau nggak kelihatan datanya ini Pak, Hmm? ini ya, kalau X1 X2 nya nggak kebaca. Coba share screen. Silakan share screen. Hah? Coba share screen kalau error. Coba dilihat loh. Oh, could not find. Itu bisa diperbesar nggak Fajri? Nggak kelihatan. Nah, itu oke. FO bukan F0 tapi FO. FO. Ya. Udah ya? Udah bisa ya? Yang ini ya. Nah, nanti kita bisa dapat nih ada lagi nih. Steepest direction of steepest ascent dan descent. Ini nanti kita pakai. Jadi ini ada coordinate value-nya. Ini yang sesungguhnya.
Ya, gitu. Nah, ini kita bisa visualisasikan juga jadi visualnya dalam bentuk kontur plot. Kita bisa buat kontur plotnya. Saya lupa. Kontur tuh kayaknya kontur nyontek dulu. Kontur. Oke. Ini kita coba pakai yang apa namanya? Yang first order dulu ya. Nanti kita lihat yang kontur. Kontur. Kontur ya. Ini kontur. Kemudian saya masukkan di sini modelnya ya. Modelnya adalah modelnya yang ini ya. Modelnya kan namanya mode 0 ya. Ini ya. Modelnya ini. Kemudian koma pakai tanda ini X1 tambah X2. Ini udah dapat, nah seperti ini. Tapi kan hidupnya jadi hitam putih ya. Kita kasih warna. Kalau mau kasih warna, kasih image sama dengan true. Maka akan berwarna. Seperti ini. Kecil ya? Di mana di Jupiter? Oh kan bisa diperbesar kalau di Art Studio. Oh iya kecil ya biasanya. Iya. Oke. Ini kita bisa juga buat surface plotnya. Jadi kita buat surface plot. Mana ya surface plotnya? Oke, perspektif pakai perspektif ini, kemudian apa namanya? Mode 0, kemudian sama nggak ya? Oh ya sama. Cuman X1 tambah sama-sama. X1 tambah X2, koma, kemudian colornya sama dengan rainbow. Nanti rainbow-nya bisa 100 makin banyak nih data ininya, warnanya. 100 ya, sorry. Nanti datanya akan seperti yang di bawah ini. Nah, gitu. Ya. Warna-warna seperti ini. Ini ada dua ya. Ini saya bisa buat jadi MF row var, MF row-nya 1,2, barisnya 1, kolomnya 2. Jadinya gambarnya sebelah-sebelahan. Cuman kan jadi begini ya. Kurang bagus, saya buat pakai options. Copy aja deh, biar nggak capek. Copy aja yang di atas. Ini mungkin width-nya kebanyakan, kayaknya 10 aja atau 8. Nah, seperti ini. Terlalu kecil ya? Jelek. 12, ini naikkan jadi 7 lah. Nah, ya. Jadi sebenarnya datanya lebih enak sih, saya lihatnya yang ini dibandingkan yang ini. Lebih gampang bacanya. Karena ada angkanya di sini nih. Gedein aja. Ya gedein aja. Oh. Iya. Nah itu digeser. Jadi gabung pakai roti. Oh gitu. Oh gitu. Saya juga gitu. Pakai Art Studio gitu. Tapi kemudian tapi dia lu premium. Nggak tahu juga saya kalau gitu. Pakai ini aja, pakai Jupiter. Jupiter biar kayak Komeng nanti ke Senayan. Oh my god, sorry. Pakai Jupiter aja kayak gampang kan sebenarnya. Ini. Oh hemat, Kalau ini tugasnya ya, yang par. Jadi dia ini saya mau buat gambarnya jadi berdampingan satu sama lain. Nah, jadi ini
gambar yang pertama, ini gambar yang kedua nih. Jumlahnya barisnya 1, kolomnya 2. Ini kan kolomnya 1, 2, barisnya cuma 1 gitu. Ya. Pengaturan untuk gambar di sini. MF row sama dengan C 1 baris 2 kolom. Kalau mau ada 3 gambar ya tinggal tambah 3. Cuman di sini juga disediakan 3. Gitu. Contohnya misalkan saya mau buat lagi nih ya. Ini sudah kelihatan kan? Ini tipikal datanya. Jadi kalau kita lihat dari sini, berarti kita harus bergerak kemana nih? Geraknya ke atas sini nih. Gerak sini kan? Nah, geraknya ke sini nih. Harus gerak ke sini. Nah, tipes ASN itu nanti ke arah sana. Gitu. Oh iya. Sama sebenarnya. Bedanya beda di sini aja nih. Itu pas sama option betul nggak? Buat bikin ini. Biar berdampingan satu sama lain. Berdampingan. Udah berdampingan. Berdampingan. Masukin, Pak. Kalau jadi ada 3. Ntar, kalau 3 berarti di sini parnya 3 mungkin enggak? Bapak, tapi kayak kalau di running lagi itu muncul lagi. Oh, Di running lagi itu muncul lagi. oh gitu. Nah, ini mah ini parnya belum beres kan? Oh, kan parnya ya. Oh ya. Parnya diatur dulu. Oh, gue bisa aja. Parnya juga ada grid kayaknya. Ini ya. Bagian par. Ini coba. Ada option. Bisa kalau itu. Ada option. Oh iya. Kelihatan aja. Iya, Pak. Gue kalau di situ. Oh, bisa loh option. MF Pro. Kalau premium belum. Masih lumayan dikasih versi lain. Pakai mod versi Iya, sama jadi option. Oh, harus pakai option juga ya? Bisa ya? Bisa lah. Oh. Iya dia bisa dia. Udah jadi padi gue. Option. Oh, ini berapa? 12. Oke, ini yang sakit ya. Oh, gridnya 7. Iya benar. Betul. Ini enggak apa-apa. Tinggal diatur ini aja. Bisa. Tinggal diatur lagi. Gridnya gitu. Ini salah. Bisa. Kayaknya ada belum. Kayaknya nah. Gitu. Oke, ini kita pakai first order ya. Nah, artinya persamaan regresinya kalau kita lihat adalah X1 tambah X2 itu aja. Nah, kalau misalkan ada X1 sama X2 dikalikan, jadi X1 tambah X2 tambah X1 kali X2 interaksi. Nah, kalau interaksinya kita masukkan bagaimana hasilnya? Kita cek ya hasilnya. Sekarang kita copy dulu ini di sini. Copy, kemudian kita masukkan ini di sini, kita masukkan namanya M1. Ini M2. M1 ya, tadi M0 ya. Ininya tambah. Saya copy aja biar nggak usah ketik lagi. Saya copy di sini namanya TWI, two-way interaction. TWI, two-way interaction ya. Nah, kita lihat ini ada term interaksi di sini nih. Ya, ada term interaksi. Sekarang kita buat lagi nih. Ininya. Kita gabung aja ya ininya. Saya pindah ke bawah ininya. Saya pindah ke bawah, kemudian saya tambahkan lagi ya. Saya copy aja ininya. Saya copy ininya. Saya copy ininya terus kemudian di sini saya ganti M1 dan mod 1 dan mod 1 juga di sini. Kemudian kolomnya saya ganti jadi 2,2 di sini. Ya, 2,2. Kemudian tingginya saya harus atur lagi. 12 sama 12 kali ya. Nah, nanti jadi salah. Ini kok TWI harusnya ya. Oh iya, sama ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang kan kita pakai TWI ya di sini. Ya, mod 1 itu TWI kan, two-way interaction. Ada two-way interaction-nya. Kalau di sini kan benar-benar rata ya dia ini. Jadi memang
benar-benar jauh dari kelengkungan. Biasanya kalau ada kelengkungan sedikit, ya ada kelengkungan gitu, akan terdeteksi di two way interaction ini. Cuman di sini kan benar-benar dia flat ya datanya, garis-garisnya. Kalau yang ada kelengkungan ya, dia akan melengkung di sini biasanya. Ada kelengkungan. Nah, ini belum benar-benar sama sekali ada kelengkungan di sini. Ya, gitu. Oke, sudah cukup paham atau masih cukup bingung? Nah, yang ini. Yang ini. Iya, TWI aja. Ini sama FO plus TWI. Jadi adalah model yang consider interaksi ya. Jadi ada term interaksi di sini. Berbeda dengan yang di sini nih. Ini cuma X1 dan X2 saja. Ada X1, X2. Yang kode di bawahnya itu Yang mana? Sama tidak terjadi yang membuat gambarnya Pak. ini. Tinggal ganti ininya aja. Jadi perubahan saya. Hah? Memang nggak ada bedanya antara interaksi. Karena memang tidak terjadi kelengkungan di sini. Jadi modelnya sama aja. Benar-benar datanya memang seperti itu, gitu. Tidak ada kelengkungan. Kalau dia ada kelengkungan sedikit, biasanya ada melengkung-melengkung sedikit di sini. Ini benar-benar nggak ada. Gitu. Nah, lalu bagaimana yang harus dilakukan? Kayaknya nanti habis Lebaran aja. Sasar. Ya silakan. Saya nggak makan nastar. Saya nggak makan nastar. Tapi hampir nggak ada bedanya Pak. Iya, memang nggak ada bedanya. Betul, betul. Karena memang kondisi percobaannya itu benar-benar jauh dari optimum. Jadi memang tidak ada kelengkungan di situ. Oke. Saya 12 di sini. Oke. Oke, sudah cukup paham ya. Jadi nanti bisa mencicil sambil, kalau bisa sih sambil nyicil gitu ya. Kalau bisa. Oke, nanti tahu habis Lebaran itu Selasa lagi ya. Kita Lebaran liburnya cuma seminggu kan ya? Yes, gitu Pak. Iya. Ya, seminggu. Nanti kita ketemu lagi hari Selasa 2 pekan lagi, ketemu dengan tipes aksen dan tipes desain. Dan juga mungkin tipes aksen aja ya. Tipes desainnya nggak ada. Contohnya nggak ada. Karena di sini nanti lanjutannya adalah tipes aksen. Karena kan kita masih jauh dari optimum ya. Jadi kita perlu melakukan langkah tipes aksen di sini. Harus melakukan langkah tipes aksen. Jadi ibaratnya kita naik ke sini nih, bergerak ke sini nih. Gerak ke sini. Geraknya ke sini nih. Dari sini gerak ke sini nih. Untuk mencari terus aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, ini paling singkat. Sudah mau beres lagi, cuman ya sesuai lah, ini sesuai dengan SKS. Lack of confidence. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Nah, kayaknya ada tugas dari Pak Husain ya? Atau Bu Nova? Oh, nggak ada ya? Enggak. Yang lain deh. Oke. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. And meeting for all. Siapa aja nih? Nashwa, Ilham, Fajri, Sofi. Iya, saya